Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Mariamah, NIM 1201603 Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang perilaku konsumen pertemuan pertama. Perilaku konsumen ialah proses dan aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pemberian penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berlaku adil dalam semua urusan. Maka pada ayat ini juga Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Di dalam ayat ini Allah juga memerintahkan kepada manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam memakan sesuatu dan dalam urusan apapun. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Di dalam ayat ini juga membahas tentang perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah Allah sediakan di muka bumi ini. Selain itu juga terdapat perintah untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 118, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Yang artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 118 yaitu, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan daging hewan yang disembelih menggunakan nama Allah jika kita beriman kepadanya. Dan ayat ini juga menegaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157, ayat ini membahas tentang sifat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan Nabi yang ummi. Di dalam ayat ini juga memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, serta mengharamkan yang buruk dan menghalalkan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'udu maluman mahsura. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 29 ini yaitu, ayat ini membahas tentang bahwasannya dalam mengonsumsi, yaitu mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan. Hal ini berarti bahwa konsumsi bukan berarti tentang duniawi saja, tetapi juga untuk memenuhi akhirat kelak. Di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu enggan menghalangi diri mereka dengan jalan yang bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat, atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, dan jangan pula memaksakan diri melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasannya kita harus memakan makanan yang halal dan lagi baik, serta kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, karena setan merupakan musuh yang nyata bagimu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, ayat ini berisi tentang larangan memakan makanan yang haram dalam Islam serta pengkondisiannya. Adapun memakan makanan haram tersebut diperbolehkan apabila seseorang yang dalam keadaan terdesak, tanpa ada niat untuk mengonsumsi secara berlebihan. Di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayrah wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan yang diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan bagimu memburu hewan yang berada di air dan mengonsumsi ikan yang terlempar ke darat, baik dalam kondisi hidup maupun yang sudah mati.
baik penduduk setempat maupun orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan kalian memburu hewan buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Salah satunya Kotler dan Killer 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan yaitu dapat mengurangi resiko terhadap bisnis yang dijalankan sebagai bahan mengumpulkan sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat dan upaya untuk menciptakan level atau loyal customer. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen secara khusus. Faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia dan jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sifat individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Karena faktor individu atau faktor pribadi adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Yang termasuk faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sifat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.